jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Tema kita juga masih sama, jangan sepelekan kiamat kecil. Jamaah juga pastinya masih sama juga, masih penasaran Ustadz Syam. Belum terjawab. Apa tuh? Fenomena yang terjadi belakangan ini yang hampir di seluruh penjuru negeri kita ya, atau mungkin di luar negeri juga ya. Bencana atau mungkin ketegangan negara gitu ya. Itu tadi sudah dijelaskan, itu tanda-tanda kiamat kecil juga. Tapi mungkin juga nggak kayak itu Allah ngasih azab juga nih gitu. Biar kita sadar, biar kita tobat gitu Ustadz Syam. Mohon penjelasannya dong Ustadz. Siap, tabi guru-guru kami Ismail Ustadz Maulana Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Nabi SAW saking cintanya kepada umatnya, Nabi meminta agar Allah menghapuskan azab untuk umatnya. Lalu Nabi SAW meminta agar umatnya tidak diazab seperti umat-umat terdahulu. Allah pun mengabulkan doa baginda Nabi SAW. Allah tidak akan mengazab manusia dengan hujan batu sebagaimana umat terdahulu. Jatuhnya batu dari langit dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah mencintai baginda Nabi SAW. Kemudian Allah pun tidak menenggelamkan manusia, tidak ditelan bumi seperti Qarun pada masanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan dua doa Nabi yang terakhir, yaitu ada dua azab yang masih menimpa kita. Dalam riwayat disebutkan, yaitu azab pertama adalah azab di mana perpecahan antar sesama umat Islam. Sekarang kita lihat banyak terjadi perpecahan yang sama-sama KTP-nya Islam, namun ternyata karena berbeda paham akhirnya timbul perselisihan, dan ini disebut sebagai azab yang ringan. Kemudian yang kedua terjadinya perdebatan antar sesama manusia, ini juga disebut azab yang ringan, tapi tidak jarang dari azab yang ringan ini menjadi azab yang besar. Karena adanya perselisihan, berawal daripada perselisihan kecil, akhirnya menjadi pertengkaran yang besar, dan akhirnya terjadi peperangan yang sangat besar. Mungkin Rusia Ukraina ini perselisihannya hanya perselisihan kecil awalnya. Namun akhirnya menjadi peperangan yang sangat besar yang akhirnya merenggut nyawa manusia. Jadi bisa terjadi juga azab yang besar disebabkan karena azab yang kecil tadi. Namun kita patut untuk bersyukur karena Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan tidaklah akan pernah diazab sedangkan engkau berada di antara mereka. Maksudnya Nabi Muhammad berada di antara kita dan Allah tidak akan pernah mengazab sedang di sana masih ada orang-orang yang beristighfar. Dua syaratnya agar tidak diazab. Satu, ada Nabi Muhammad bersama kita. Ada Nabi Muhammad gak sekarang bersama kita? Enggak ada. Wah, jasadnya tidak bersama kita, tapi kita bisa memanggil Rasulullah SAW dengan sholawatan. Makanya kita masih sholawatan, berzanji, banyak di ba'i, banyak kita lakukan. Maulidan, itu adalah memanggil ruhaniyahnya baginda Nabi SAW agar bersama dengan kita. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan mengazab sedang di sana masih ada orang yang beristighfar. Jadi kalau kita habis melakukan kesalahan, segera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menurunkan azabnya. Jadi kalau kita merasakan apakah terjadinya bencana alam termasuk azab dari Allah, seandainya azab, biarlah Allah mengazab negara-negara yang mungkin zalim. Misal Israel zalim sama Palestina, biarlah Allah mengazab mereka. Kenapa Allah mesti memberikan gempa bumi kepada orang-orang Padang? Padahal orang-orang Padang adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok malah Suriah yang kena? Padahal di sana banyak ulama. Kenapa kok malah Mesir yang kena? Kenapa kok malah negara-negara Islam yang kena? Berarti bukan azabnya, tapi memang karena bencana alam yang memang seperti itu sudah menjadi suratan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak bisa dijudge itu azab atau nggak ini boleh. Itu ya. Kenapa tsunami di Aceh? Padahal di Aceh banyak penghafal Nah, Quran. itu dia. Banyak penghafal Quran di Aceh gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam ya untuk penjelasannya ya. Semoga kita lebih paham lagi jamaah yang ada di rumah dan siap untuk menghadapi hari akhir. Tapi kalau aku belum siap, gimana ya? Jamaah juga masih banyak yang belum siap ya. Aduh, Habib. Ada nggak ya Bib ya kira-kira amalan Bib biar siap gitu Bib, biar bisa jadi bekal nih, jamaah yang juga pasti pengen tahu kan untuk menolong kita gitu Bib di hari kiamat Bib. Kalau bekal itu berarti bawaan dong. Iya, bawa. Berarti mesti banyak bawaan biar banyak. Ada Bib. Ada. Aku apa Bib? Aku pengen tahu Bib. Ustadz Maulana, Mas Soni, Ustadz Syam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bekal yang harus dibawa agar bisa menolong. Menolong siapa? Menolong diri kita di hari kiamat nanti. Di hari pembalasan nanti. Sama seperti seseorang yang dimana dia mau pindah rumah dari satu kota ke kota yang lain. Ketika dia pindah rumah dari kota ke kota yang lain, pasti dia mesti bawa uang, ya kan, mesti bawa pakaiannya, ininya, itunya. Sebanyak-banyaknya bekal untuk apa? Pindah ke tempat tersebut. Karena dia pengen pindah ke sana, berarti membawa bekal sebanyak-banyaknya. Nah, apa sih yang kita bawa ke sana? Pertama kali yang kita bawa ke sana adalah kita harus mengenal diri kita bahwa kita punya Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, kalau kita ini mau mendapatkan cintanya Allah, bagaimana caranya? Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kita insyaallah. Oleh karena itu, pertama kita harus kenal Allah. Mengenal Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan memahami aturan-aturannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak akan dikatakan dia beriman tanpa dia mencintai Rasulullah melebihi daripada orang tuanya, anaknya, hartanya, istrinya, semuanya apapun yang ada di muka bumi ini wajib dia cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikutilah Rasulullah, cintailah Rasulullah. Dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Dirikan sholat. Rasulullah peristiwa Isra Mi'raj yang alhamdulillah kemarin kita merayakan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Perintah sholat yang dijalankan. Iqamis sholat, dirikan sholat. Sholat yang benar insya Allah benar semuanya. Sholat yang salah semuanya. Dirikan sholat. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. As-sholatu imaduddin. Sholatnya tiang agama. Ayo sholat. Kita ini hidup untuk beribadah kepada Allah. Mengenal Allah, mencintai Allah, maka kita akan sholat dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah mereka orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang sholatnya khusyuk. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia jelas kalau dia udah khusyuk, dia akan mengerti dan memahami bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, dia puasa di bulan Ramadan. Dia tidak meninggalkan puasa. Sebentar lagi kita akan berpuasa di bulan Ramadan. Jangan tinggalkan puasa. Kerjakan puasa di bulan Ramadan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan diri kita bahwasanya kita hambanya Allah. Sholat rajin, puasanya rajin. Terus dia zakat, dia tidak lupa. Dia bayar zakat. Iqamis shalah wa zakat. Dirikan sholat, bayar zakat. Dirikan sholat, bayar zakat. Selalu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Berarti bahwasanya orang yang beriman bertakwa kepada Allah, dia mengerjakan sholatnya, dia membayar zakatnya, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, ayo jagalah nanti ini sebentar lagi. Berapa lagi Ustadz? 32 hari lagi. 32 hari lagi menuju bulan Ramadan. Ayo jadikan diri dan jiwa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahwasanya kita dipanggil orang yang beriman. Disuruh berpuasa di bulan Ramadan. Puasa yang benar. Jaga hawa nafsu kita. Jaga pandangan kita. Jangan biasa ngezoom lagi nih siang-siang. Ya kan? Oh iya benar. Ya kan? Nah, paham. Ngezoom medsos Ustaz. Jangan kayak gitu. Jaga pandangan, jaga hati, jaga jiwanya. Dan juga jaga hubungan kita sesama manusia yang lain. Gak boleh kita gibah, gak boleh kita fitnah. Dan kita gak boleh menyakiti orang yang lain juga. Ini adalah bentuk daripada bekal yang harus kita bawa. Sholatnya bagus, ibadahnya bagus, puasanya benar, amal ibadahnya banyak, kata-katanya baik, perbuatannya baik, ucapannya baik, gak ganggu orang lain. Dan juga dia zakatnya bagus, sodakonya bagus. Masya Allah, inilah bekal yang besok dia bawa nanti menuju tempat yang lebih indah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Habib, terima kasih ya Habib ya untuk penjelasannya ya Habib ya. Jadi disiapin bekalnya ya jamaah yang ada di rumah ya. Jadi kalau misalnya saatnya tiba bekalnya sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang nih jamaah aku mau ngebacain pertanyaan ini sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yuk kita sambungin dulu yuk yang ada di handphone aku sama TV jamaah yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ya telat ya. Ya tersambung gak ya? Ya udah tersambung harusnya nih. Orang niupnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, oke. Alhamdulillah. Aku buka ya postingannya ya. Jangan sepelekan kiamat kecil. Alhamdulillah. Ini sebenarnya udah banyak sekali nih jamaah yang bertanya nih. Tapi aku udah siapin tadi nih sebelum kita mulai pertanyaannya mau aku bacain dari Diah Prameswari 27 ya jamaah yang ada di rumah ya. Aku bacain ya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah mohon maaf.
mau bertanya apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi kiamat kecil. Agar kita bisa lapang dalam menerimanya sehingga tidak menimbulkan suuzon terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Islam itu indah, mohon penjelasannya Pak Ustadz, Ustadz Syah, Ustadz Nur Maulana. Terima kasih, wassalamualaikum. Kalau gitu langsung aja ya. Ustadz Maulana mau jawab melalui tausiahnya. Oh gitu. Tausiah ya Ustadz Maulana ya, nggak apa-apa ya. Iya. Silakan Ustadz Maulana. Makasih banyak, Masya Allah, tabarakallah, izin Sasam dan Habib, Masya Allah, tabarakallah. Tadi Habib sudah menjelaskan tentang bekal-bekal. Ya. Dan sekarang yang akan kita bahas dari pertanyaan tadi, dari dia ya namanya. Ya, dia Prameswari. Ya. Terima kasih banyak dia yang sudah nanya, dan buat jamaah yang perasaannya sama dengan dia. Apa yang harus kita siapkan untuk diri kita? Agar mempersiapkan diri kita, yang pertama sesuai tadi anjuran dari Habib, bersegeralah untuk beramal. Karena kita tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Jangankan kiamat, kapan datangnya kiamat kecil? Yang mana itu kiamat kecil? Kematian. Kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita meninggalnya, dan bagaimana wafat kita. Kita tidak tahu kapan, di mana, bagaimana. 1, 2, 3, kapan, di mana, bagaimana. Tidak ada yang tahu kapan kita mati, bagaimana kita. Makanya jangan berada di tempat maksiat. Jangan sampai pada saat di tempat maksiat kita wafat. Allah, mungkin kita orang baik, tapi meninggalnya ya Allah di tempat yang tidak baik. Aduh. Nanti orang buruk sangka lagi. Ya. Bisa aja ada orang meninggal di masjid. Bagus gak? Bagus. Belum tentu lihat amalnya. Sampai dia meninggal di masjid, digebukin kanan curi sendal. Aduh, jangan ya jamaah ya. Jadi usahain jangan pernah menunda ibadah. Jangan sampai kita belum melaksanakan kewajiban sholat kita lalu meninggal dunia. Saya selalu kaget juga tuh. Mohon maaf ya, Dian di rumah nih, lagi nonton nih. Kadang-kadang udah bersih. Maaf, setelah dapat hadiah dari Allah, keringanan untuk tidak sholat karena lagi halangan, datang bulan. Tiba-tiba sudah bersih, tidak mandi dia. Nanti aja besok. Ya Allah, berapa ibadah yang tertinggal. Aduh. Harusnya dia bisa baca Quran, bisa mengadakan kegiatan yang lain. Bahkan yang paling parahnya kalau meninggalkan salat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, yang paling harus kita siapkan untuk diri kita, tingkatkan iman dan ketakwaan kita. Untuk menyongsong datangnya kematian itu. Mempersiapkan diri kita. Tadi Ustaz Sam sudah menjelaskan ada sosok laki-laki yang bertanya kepada Nabi, kapan itu kiamat datang? Kata Nabi, memang ada bekalmu. Nah itu pertanyaan Nabi, bertanya apakah engkau sudah mempersiapkan? Sama, kapan datang Ramadan? 32 hari lagi. Oh baiklah, tadi Habib bagus. Ayo kalau begitu siapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang jelas ketika ujian itu datang, sekali lagi, ketika ujian itu datang, maka manusia harus mempersiapkan diri. Akan datangnya hari itu, akan datangnya kematian itu. Mohon maaf, kalau Mas Soni tadi, aduh, aku kayaknya belum siap deh. Iya. Meninggal belum siap. Iya, semua orang pasti akan berkata begitu karena belum siap, karena masih merasa kurang ibadahnya. Kita tidak boleh puas dengan ibadah kita. Kita harus memantapkan diri. Masya Allah, tabarakallah. Istri belum lahiran lagi, anak belum lahir lagi. Sasam itu dalam hatinya ya. Dan semuanya pasti. Banyak yang dipikirin, disiapin Ustaz. Iya, pasti kita mikirin. Aduh anak masih kecil-kecil lagi. Iya benar banget. Jadi hadapi dengan sabar. Setiap ujian itu hadapi dengan sabar. Dan setiap ujian itu ketika datang, ridhalah. Zalika takdirul azizul alim. Demikianlah yang sudah ditetapkan. Allah sudah tetapkan ini. Tinggal bagaimana kita berbaik sangka. Tak bagus. Berlapang dada, berbaik sangka, menghadirkan kesyukuran. Karena bisa jadi kematian itu lebih baik. Bisa jadi karena disempurnakan amal ibadah kita. Dan ingat, sehingga dikatakanlah wafat 1, 2, 3, wafat. Apa artinya wafat? Sempurna. Ketika sudah disempurnakan. Makanya nisfu Sa'ban nanti, tinggal 17 hari lagi kita ada nisfu Sa'ban. 15 hari sebelum datangnya Ramadan, kita baca Yasin 3 kali.
Yasin yang pertama minta ampunan, Yasin yang kedua minta derajat, yang ketiga minta rezeki tambahan ya. Amin, Tambahan. amin, amin, Karena ya Allah. 2 kali dibuka buku catatan amal itu. Kemungkinan kita maaf, kita masih kata Allah tambahkan umurnya, tambahkan rezekinya. Dia tambahkan. Memang sudah ditetapkan namanya qadha, Ya. tapi kan ada namanya qadar. Oh. Semua dapat air minum, Ya. tapi botolannya beda, isiannya beda. Berat- Semua sama botolannya, tapi satu dijual di pesawat, satu dijual di emperan, satu Oh. dijual di hotel, pasti beda Pasti harganya. beda ya. Berarti memang kita harus persiapkan dan juga berharap dengan yang kita lakukan Kualitas itu dan ya. kuantitasnya. Aduh, emang sih kalau belajar hal kayak gini Ustadz Maulana terima kasih ya. Terima kasih. Sedikit banyak jadi lebih ngerti mengenai tanda-tanda kiamat kecil. Oh. Tapi yang bikin aku bingung juga kalau nih ya misalnya nih lagi bertengkar kecil gitu sama istri ya. Itu tanda-tanda kiamat kecil atau enggak ya? Wah, curhat nih pagi-pagi nih. Iya nih. Oh, kenapa lagi? Ya ada Allah. masalah kecil lah. Abis ini makanya aku hubung-hubungin nih tanda-tanda kiamat Iya. kecil gak ya kalau lagi bertengkar sama istri. Itu mah kayak bikin kiamat sendiri di rumah. Itu termasuk jadi Sony, sabar Sony, ya, Sony. sabar ya. Begini. Habib, nasihatin Iya. dong, Bib. Jadi gini, Harus Sony. sabar Masalah makanya. rumah tangga itu pasti ada. Iya. Tinggal bagaimana kita menyikapi Bib. rumah tangga itu dengan baik. berarti Ada kayak nasihat nggak, Bib? kiamat Buat dong kalau Sony gitu yang ya. jadi Sabar, masalah. tenang, gak Ya. boleh emosional, Ya. mawas diri, Terus aku harus gimana introspeksi nih? diri. Ya Ke begitulah. istri nih. Namanya orang bikin kiamatnya sendiri di rumah. Ya udah jamaah habis inilah kita bahas deh. Kalau gitu curhat dulu lah Sony. juga Kita ya. sama ustadz-ustadz kita deh. Ya. Jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah alhamdulillah. Harus gimana lagi Jadi gini, nih? pokoknya hargai istri, muliakan.